Definisi perusahaan. Perusahaan adalah suatu entitas hukum yang didirikan oleh satu atau lebih individu atau entitas dengan tujuan menjalankan kegiatan ekonomi. Tujuan utama dari berdirinya perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan melalui produksi, distribusi, atau penyediaan jasa. Pengertian perencanaan perusahaan. Perencanaan perusahaan adalah tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan ketika akan memulai sebuah bisnis atau usaha. Dalam menjalankannya, para pelaku usaha membutuhkan komponen perencanaan yang tepat agar bisnis dapat dijalankan dengan baik. Manfaat dan tujuan perusahaan. 1. Adanya saling ketergantungan baik secara individual maupun kelompok. Saling ketergantungan ini semakin meningkat seiring dengan semakin beragamnya kebutuhan dan keinginan manusia. 2. Adanya peluang internasional, meningkatnya globalisasi dunia, bisnis telah membuka peluang perusahaan. 3. Usaha untuk mempertahankan dan meningkatnya standar hidup. 4. Adanya perubahan, bisnis bersifat dinamis, selalu berubah mengikuti hal-hal yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, dapat lebih mudah, lebih efisien, dan dapat mengurangi traumatik jika kita memahami. Fungsi perusahaan. 1. Pemasaran, cara bagaimana produk dan jasa dikembangkan, diberi harga, distribusikan, dan dipromosikan kepada pelanggan. 2. Manajemen, cara bagaimana karyawan dan sumber lain digunakan oleh perusahaan. 3. Keuangan, cara bagaimana perusahaan mendapatkan dana dan menggunakan untuk keperluan operasi bisnis. 4. Akuntansi, ringkasan dan analisis dari kondisi keuangan perusahaan. 5. Sistem informasi meliputi teknologi, informasi, masyarakat, dan prosedur yang bekerja sama untuk memberikan informasi. Peluang perusahaan. 1. Diri sendiri. Dalam hal ini butuh kepekaan. Cobalah bertanya diri Anda sendiri, apa yang akan diperlukan dan ingin dibeli orang lain atau seseorang yang Anda kenal betul. 2. Pelanggan. Melalui pelanggan, kita dapat mengetahui kekurangan atau kelebihan produk yang mereka beli, melalui keluhan ataupun kepuasan yang mereka sampaikan. 3. Pasar. Keberhasilan suatu produk di satu pasar kerap kali dapat melahirkan gagasan tentang sukses potensial di pasar lainnya. Produk yang gagal, suatu evaluasi yang mendalam atas produk yang gagal kerap kali mengisyaratkan masih adanya permintaan yang cukup besar atas produk itu. Asal ciri-ciri negatifnya. Selanjutnya, komponen perusahaan. Yang pertama, komponen dari perencanaan usaha yang pertama adalah menjadi yang paling penting untuk membangun sebuah bisnis, yaitu definisi usaha. Nah, definisi usaha ini penting karena menjelaskan kepada pihak yang terkait mengenai penjelasan bisnis yang ingin dijalankan. Nah, definisi bisnis atau definisi usaha ini berfungsi untuk memberitahukan kepada semua pihak yang terkait mengenai ide-ide dan gagasan bisnis yang akan dilakukan ke depannya. Demikian, mereka akan mengerti terkait informasi yang akan dijelaskan termasuk kepada para calon investor. Yang kedua, ada riset pasar. Nah, melakukan riset pasar yaitu untuk produk atau jasa yang akan dipasarkan merupakan salah satu bagian penting dalam perencanaan usaha. Nah, riset pasar ini bisa dilakukan dengan segmentasi pasar untuk mengetahui selera dan target konsumen sehingga membuat produk atau jasa yang ditawarkan bisa memiliki target konsumen yang jelas. Yang ketiga yaitu strategi marketing. Nah, setelah melakukan riset dan segmentasi pasar, maka langkah selanjutnya dalam membuat perencanaan usaha adalah menyusun strategi marketing. Nah, strategi marketing ini juga mempelajari segala hal tentang kelebihan atau kekurangan produk dalam kompetitor. Nah, yang keempat ada rencana manajemen dan operasional. Nah, setelah melakukan riset dan segmentasi pasar, komponen perencanaan usaha juga selanjutnya adalah memaksimalkan operasional dan manajemen. Nah, manajemen operasional ini meliputi segala fokus operasional dalam bisnis. Yang pertama, menentukan sistem produksi. Yang kedua, penggunaan seluruh bahan baku. Yang ketiga, penentuan tugas dan tanggung jawab kepada pihak manajemen. Yang keempat, penempatan produksi di setiap divisi. Yang kelima, penyusunan anggaran operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada perencanaan operasional dan manajemen. Dan ini juga memiliki tujuan untuk menjelaskan kinerja bisnis agar dapat terus berjalan dengan lancar.
Nah, yang kelima ada diaplikasikan ke proses produksi setelah menjalankan komponen-komponen perencanaan usaha yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengimplementasikan pada kegiatan proses produksi ini. Nah, perencanaan usaha juga tidak berarti apa-apa jika tidak adanya tindakan. Nah, tindakan itu harus dilakukan melalui pelaksanaan proses produksi yang sesuai dengan perencanaan usaha yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga nantinya dari perencanaan tersebut bisa dilakukan evaluasi untuk meminimalisirkan segala risiko yang mungkin bisa terjadi. Dan yang keenam ada membuat estimasi biaya. Nah, dalam menjalankan sebuah bisnis, selain memiliki mental yang kuat juga harus juga memiliki modal dan dalam perhitungan biaya yang tepat. Nah, modal awal dalam memulai sebuah bisnis baru dianggap hal penting karena ini terkait dengan sumber dana perusahaan dan cara mengelola dana tersebut agar memiliki lebih efisien. Nah, untuk melakukan perhitungan biaya diperlukan juga adanya laporan perencanaan keuangan, ada laporan arus kas, terus ada laporan neraca perencanaan, serta laporan pengembalian modal yang menjadi faktor untuk dilihat para calon investor. Permasalahan perusahaan yang pertama, tidak adanya perencanaan bisnis yang matang. Memulai bisnis tanpa perencanaan yang matang dapat menyebabkan bisnis rentan gagal. Anda tidak tahu target pasar produk atau jasa yang ditawarkan, tidak memiliki strategi pemasaran yang tepat, atau tidak memiliki rencana cadangan ketika bisnis menghadapi tantangan terbesar yang menyebabkan tersendatnya perkembangan usaha. Karena itu, sangat disarankan untuk memiliki perencanaan bisnis yang matang, bahkan sebelum Anda benar-benar memulainya. Yang kedua, tidak memiliki tujuan berbisnis. Tujuan bisnis sangat penting untuk keberlangsungan bisnis itu sendiri. Tanpa tujuan, Anda dapat mudah merasa malas atau bosan untuk melanjutkan bisnis, yang mengakibatkan bisnis menemui jalan akhirnya. Karena itu, Anda perlu memiliki tujuan yang kuat untuk memulai bisnis dan alasan untuk mempertahankan bisnis untuk jangka panjang. Yang ketiga, terlambat masuk ke pasar. Kesalahan bisnis pemula lainnya adalah terlambat masuknya pasar atau lama dalam memutuskan untuk memulai bisnis. Setelah Anda membuat perencanaan bisnis yang matang serta memiliki fondasi tujuan yang kuat, ada baiknya untuk segera memulai merealisasikan ide bisnis menjadi nyata. Yang keempat, manajemen keuangan yang kurang baik. Mungkin bisnis Anda merupakan skala kecil sehingga merasa tidak perlu melakukan pengelolaan keuangan. Namun faktanya sekecil apapun usaha Anda, penting untuk melakukan manajemen keuangan. Karena dengan manajemen keuangan yang baik, Anda dapat melihat kondisi keuangan bisnis yang sedang berjalan, melihat jika bisnis mengalami laba atau rugi, dapat menentukan langkah selanjutnya untuk pengambilan modal maupun keputusan bisnis lainnya. Yang kelima, tidak memiliki relasi atau jaringan bisnis. Kenyataannya, Anda memerlukan relasi atau jaringan bisnis yang luas untuk membantu bisnis Anda berkembang. Relasi ini dapat berupa konsumen, ahli industri, supplier, maupun influencer. Adanya bantuan jaringan bisnis yang luas dapat membantu bisnis Anda dikenal banyak orang sehingga dapat berkembang pesat. Yang keenam, tidak dapat menerima kritik saran. Kritik dan saran sangat penting dalam bisnis karena Anda dapat menggunakannya untuk memperbaiki produk dan atau jasa yang Anda berikan kepada konsumen. Studi kasus perencanaan perusahaan terjadi pada PT Indofood Tbk. Yang pertama ada analisis SWOT yang terkait STRATE. Jadi Indofood itu memiliki portofolio produk yang luas, termasuk merek-merek terkenal seperti Indomie. Nah, kekuatan distribusi yang kuat dan jaringan memproduksi yang mapan. Yang kedua ada weakness yang dimana ketergantungan pada segmen bisnis tertentu. Mungkin ada tantangan dalam beradaptasi dengan tren makanan yang sehat.
Yang ketiga ada opportunities, yang dimana peluang ekspansi pasar, diversifikasikan produk, dan inovasi dalam menghadapi tren kesehatan dan keberlanjutan. Yang keempat ada threats, yang dimana ada persaingan yang ketat, fluktuasi harga bahan baku, serta perubahan kebijakan pemerintah terkait industri makanan dan minuman. Yang kedua ada penetapan tujuan dan sasaran. Untuk tujuannya meningkatkan pangsa, pasar nasional dan internasional yang diversifikasikan portofolio produk dengan fokus pada kesehatan dan keberlanjutan. Untuk sasaran, meningkatkan penjualan sebesar 15% dalam 2 tahun, meluncurkan produk sehat baru, dan memperluas penetrasi pasar global. Nah, yang ketiga ada analisis pasar, yang dimana melakukan riset pasar untuk memahami tren konsumen terkini dan preferensi makanan yang sehat. Yang kedua ada menilai potensi pasar global untuk produk tertentu seperti mie instan dan produk makanan ringan. Yang keempat ada perencanaan keuangan, yang dimana menetapkan anggaran untuk riset dan pengembangan produk baru serta mengevaluasi ketersediaan sumber daya finansial untuk ekspansi dan inovasi. Yang kelima ada rencana pemasaran, yang dimana mempersiapkan kampanye pemasaran yang menekankan keberlanjutan serta kesehatan. Dan itu juga untuk menggunakan platform digital untuk memperkuat kehadiran merek dan mencapai. Yang keenam ada manajemen sumber daya manusia, yang dimana menyusun program pelatihan bagi karyawan terkait produk baru dan perubahan dalam strategi perusahaan, serta untuk mempersiapkan rencana suksesi untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan yang efektif. Yang ketujuh ada risiko dan mitigasi, yang dimana mengidentifikasi risiko pasar global termasuk perubahan dalam preferensi konsumen dan ketentuan perdagangan internasional, serta menetapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengelola risiko keuangan dan risiko operasional. Selanjutnya yang terakhir ada implementasi dan monitoring, yang dimana menerapkan langkah-langkah ekspansi dan inovasi secara bertahap, serta membentuk tim untuk memantau mengevaluasi kinerja dan menyesuaikan rencana jika diperlukan. Nah, dengan Kesimpulan, perencanaan perusahaan merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan dari deskripsi bisnis hingga manajemen keuangan. Setiap langkah perlu dipertimbangkan dengan cermat. Selain itu, pemahaman terhadap peluang besar, strategi pemasaran, dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan menjadi faktor penentu dalam pencapaian kesuksesan bisnis. Permasalahan seperti kekurangannya perencanaan, manajemen keuangan yang lemah, dan ketidakmampuan untuk memahami kebutuhan konsumen dapat menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk menjaga keberlanjutan suatu perusahaan. Como la